بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Jamaah sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wa ummahat, ayah bunda yang semoga senantiasa dikuatkan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan pagi hari yang berkah ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun kembali dari tidur kita yang merupakan kematian sementara. Allah berikan kesempatan kita untuk melanjutkan kegiatan kita, dan semoga kita selalu berharap kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa sholat subuh berjamaah, mengerjakan sholat yang istimewa yang disebut dalam Al-Quran, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Ini menunjukkan bahwa ada keistimewaan tersendiri untuk sholat yang satu ini. Dan alhamdulillah, selepas subuh ada majelis, ada saling mudzakarah, mengingatkan satu sama kita, dan kita berdoa semoga dengan kita isi kebaikan di awal hari ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan buat kita. Nabi SAW mendoakan keberkahan untuk umatnya di pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Dan alhamdulillah, pagi hari ini Allah juga mudahkan kita untuk duduk bersama di majelis ilmu ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayah bunda jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sholat subuh berjamaah. Rakaat pertama baca surat apa? Alhamdulillah, ingat ya Pak ya. Biasanya kalau lagi sholat, pikiran suka traveling kemana-mana gitu Pak ya, sampai lupa tadi baca surat apa. Alhamdulillah, kita masih ingat. Di rakaat pertama imam membaca surat Al-Fatihah, betul Pak ya. Nggak sah sholatnya kalau nggak baca Al-Fatihah. Kemudian dilanjut dengan membaca surat Luqman. Dari Luqman kita belajar bahwa orang tua penting kiranya untuk selalu mengupgrade ilmu agamanya, agar orang tua bisa menjauhkan hal-hal buruk dari anaknya. Penting kiranya orang tua untuk selalu semangat menjadi a lifelong learner, pembelajar yang abadi. Karena bagaimana orang tua bisa menasehati anaknya, mengingatkan anaknya dari hal-hal buruk kalau orang tuanya tidak mengisi amunisi ilmu terlebih dahulu. Pepatah Arab menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Bagaimana kita bisa mengingatkan anak dari hal-hal buruk, dari pengaruh-pengaruh yang buruk, kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu hal-hal yang buruk bukan untuk mengerjakannya, tapi kita tahu hal-hal buruk untuk mengingatkan diri kita dan keluarga kita supaya bisa menghindarinya. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku tahu hal yang buruk bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk menjauhi dan menghindarinya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk mendidik anak-anak kita dimulai dari mendidik diri kita sendiri terlebih dahulu.
Untuk bisa mengajari anak kita, kita harus belajar terlebih dahulu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah awali penyebutan kata anfusakum, baru kemudian ahlikum, diri-diri kalian dan keluarga kalian. Ini isyarat bahwa perbaikan keluarga, perbaikan anak-anak kita itu dimulai dari memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Inilah isyarat kenapa kata anfusakum disebut lebih dulu daripada ahlikum. Oleh karenanya, mari ayah bunda kita semangat belajar agar kita bisa seperti Luqman yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dengan nasihat-nasihat indah kepada anaknya tercinta. Padahal kita tahu Luqman ini adalah seseorang yang mungkin secara penampilan nampak kurang meyakinkan. Ada yang berpendapat bahwa Luqman ini adalah sosok yang berkulit hitam, bibirnya lebar, pipinya lebar, hidungnya pesek, mohon maaf, tapi akhlaknya baik dan ilmunya tinggi. Dia terkenal sebagai orang yang arif lagi bijaksana. Para ulama berbeda pendapat tentang Luqman, apakah dia seorang nabi ataukah bukan. Ikrimah dan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa Luqman ini adalah seorang nabi. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama menerangkan Luqman bukanlah nabi, dia hanyalah orang yang diberi hikmah. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Jadi bukan nabi boy gitu ya. Luqman bukan seorang nabi, dia hanyalah orang soleh yang diberikan hikmah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang nasabnya. Pendapatnya Imam Al-Qurtubi, nama lengkapnya adalah Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tarih Azar, bapaknya Ibrahim. Jadi ada kekerabatan nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim. Ini pendapatnya Imam Qurtubi. Ada yang mengatakan pendapat lain, semisal pendapatnya Imam As-Suyuti menerangkan bahwa nama dari Luqman adalah Luqman bin Anqa, anaknya saudari Nabi Ayyub alaihissalam, sehingga nasabnya bersambung pada Nabi Ayyub, keluarganya Nabi Ayyub. Para ulama berbeda pendapat. Ala kulli hal, yang ingin kita garis bawahi di sini bahwa Luqman meskipun dengan tampilan yang demikian, tapi namanya begitu dimuliakan karena semangatnya di dalam mendidik anaknya. Dan nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran tentu memberikan pengajaran yang sangat berharga buat kita semua. Di mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya dimulai dari nasihat yang paling penting, baru kemudian nasihat penting yang setelahnya. Nasihat penting pertama Luqman yang diingatkan kepada anaknya adalah tentang aqidah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan mari kita belajar dari nasihat singkat ini, bagaimana supaya kita bisa menjauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Maka ada beberapa pijakan penting yang bisa kita petik. Yang pertama, pijakan pertama sudah kita bahas di awal, bahwa pentingnya orang tua untuk memperbaiki diri, mengupgrade ilmu agamanya agar bisa menasihati dan mendidik anaknya, agar orang tua tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, sehingga orang tua bisa selalu mengingatkan anaknya. Sebagaimana Luqman yang menasihati anaknya dengan mengatakan, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ayat ini juga menjadi sebuah hikmah bagi kita untuk menanggapi pendapat sebagian orang di zaman kekinian yang mengatakan bahwa terlarang menggunakan kata jangan di dalam mendidik anak. Karena jelas dalam ayat ini Luqman menggunakan la nahiyah yang artinya jangan, la tusyrik billah. Sebagian orang berpendapat OKR lah, itu artinya bukan janganlah engkau berbuat syirik. Terus apa dong? Usahlah engkau berbuat syirik. Maksa banget.
Sudah kita imani saja itu adalah nahiyah, artinya jangan. Sehingga sah-sah saja menggunakan kata jangan dalam pendidikan selama anak itu benar-benar paham makna dari kata jangan. Sebagian orang tua zaman sekarang juga sudah melek kok. Melarang anak itu sah-sah saja. Makanya banyak emak-emak mendidik anak sekarang pakai satu kata pamungkas, yaitu no. No, 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 gitu Pak ya. Nah sekarang emak-emak banyak nih Pak pakai kata ini. Terkena sindrom no, 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 no. Anak yang mau berbuat apa? No, 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 no. No, 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 gitu Pak ya. Masya Allah. Sehingga boleh-boleh saja melarang anak selama anak itu paham. Jika anak usianya belum tamyiz, kognisinya belum matang, belum paham arti dari kata jangan, maka memang lebih disarankan untuk memberikan nasihat-nasihat yang lebih konkret. Semisal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak menasihati Umar bin Abi Salamah yang saat itu makan bersama, tapi adabnya kurang baik. Maka kemudian Nabi tegur, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Lihat, Nabi menasihati Umar bin Abi Salamah yang sebagian ulama berpendapat usianya kala itu sekitar 4 tahun. Dan Nabi menasihati Umar bin Abi Salamah dengan nasihat yang langsung konkret, mudah dipahami oleh anak yang kognisinya belum matang. Kalau makan, sebut nama Allah, pakai tangan kanan, dan makan apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Nabi tidak katakan jangan kayak gitu makannya, tapi Nabi langsung contohkan seperti apa. Oleh karenanya, ketika kita meyakini secara mutlak bahwa terlarang menggunakan kata jangan, maka ini tentu sebuah keyakinan yang perlu dikritisi karena bertentangan dengan ayat Al-Quran di mana Luqman memberikan nasihat kepada anaknya menggunakan kata jangan. Dari nasihat Luqman ini juga kita belajar bahwa ternyata penting bagi kita dalam menasihati anak untuk menyentuh akalnya, untuk memberikan ta'lil, alasan-alasan dikala kita melarang anak-anak kita. Nah, lagi-lagi pentingnya orang tua belajar dan berilmu agar bisa menyentuh akal anaknya. Lihat bagaimana Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya mengatakan apa? La tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Alasannya, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Para ulama pakar tarbiyah menerangkan bahwa hendaknya orang tua ketika melarang anaknya, berusaha mengingatkan anaknya dari hal-hal buruk, hendaknya orang tua itu menyebutkan alasannya kenapa, agar anak terpuaskan logikanya hingga kemudian tidak mengulangi apa yang dilarang oleh orang tuanya. Banyak orang tua melarang anak tapi tidak disebut alasannya kenapa. Nak, jangan berdiri di atas meja. Kenapa? Pokoknya nggak boleh aja. Sebagian orang ada yang bilang, pokoknya pemali nggak boleh. Ini jalan pintas orang tua yang tidak tahu alasan sebenarnya apa, kemudian dicari satu kata pamungkas untuk bisa menenangkan anaknya. Pemali, saru, dan lain hal sebagainya. Ada lagi sebagian orang tua melarang anaknya tapi menyebutkan alasan yang salah. Nah, kalau nyapu yang bersih. Kenapa mas? Nanti kalau nggak bersih istrinya berewokan. Alasannya kurang tepat dan dipaksakan. Dan bahkan ini termasuk dari tatoyur. Yang kata Nabi SAW dikatakan at-tiyaratu minasyirki. At-tiyaratu minasyirki. Tatoyur itu bagian dari kesyirikan. Mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada korelasi sebab akibat secara ilmiah ataupun secara hubungan syar'i, sehingga ini justru malah tidak diperkenankan. Apa kaitannya Pak? Nyapu nggak bersih dengan istrinya berewokan. Masa istrinya berewokan Pak? Allahul musta'an. Nah, jangan
pakai baju hijau kalau ke pantai selatan. Kenapa, Ma? Nanti bisa diculik sama Nyi Roro Kidul. Kasihan, Pak. Gojek, Grab, jaketnya hijau semua, Pak. Dan ini adalah diantara contoh-contoh tatayur. Termasuk juga meyakini angka 13 sebagai angka sial. Trideskafobia. Ini juga nggak ada korelasinya. Dan kadang-kadang orang kita tuh kurang konsisten, Mbak ya. Menganggap 13 angka sial, tapi kalau gaji 13 nggak ditolak, Mbak ya. Nggak sial itu, Pak ya. Malah beruntung, Masya Allah. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah, maka penting bagi kita belajar. Ketika kita melarang anak, mengingatkan anak dari hal-hal buruk, kita bisa menyebutkan alasan-alasannya kenapa. Sehingga anak tercerahkan dan tidak lagi penasaran untuk mengulangi apa yang kita larang. Nak, jangan berdiri di atas meja, nanti kalau jatuh sakit. Nak, jangan berdiri di depan pintu menghalangi tamu masuk, karena tamu itu berkah. Kita disuruh Nabi SAW untuk memuliakan tamu. Apalagi kalau orang tuanya bisa pakai dalil, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Masya Allah, makin mantap lagi tuh. Maka ini pijakan pertama, belajar dari nasihat Luqman supaya kita bisa mengingatkan anak dari hal-hal buruk, dari pengaruh yang buruk. Ternyata orang tua perlu menjadi sosok yang pembelajar, karena perbaikan anak dimulai dari perbaikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Bahkan terkadang justru pengaruh buruk itu bisa jadi datangnya dari orang tua yang memberikan teladan-teladan yang tidak baik bagi anaknya. Makanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Di kitabnya Tuhfatul Maudud, "Idza tabarta al-fasada fil aulad, ra'aita 'ammatahu min kibalil aba." Kalau kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka yang kamu curigai pertama kali pada umumnya adalah orang tuanya. Karena bisa jadi pengaruh buruk itu, sebelum kita mencurigai lingkungannya, temannya, tontonannya, maka bisa jadi pengaruh buruk itu berasal dari orang tuanya. Orang tuanya yang mengajari untuk berdusta. Nah, kalau ada tamu bilang bapak nggak di rumah, bapak mau tidur dulu ya. Bisa jadi pengaruh buruk, teladan buruk itu berasal dari orang tuanya. Itulah sebabnya pijakan pertama, mari kita perbaiki diri kita, mari kita jadi pembelajar yang abadi, menjadi sosok orang tua yang senantiasa tidak bosan untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan ketakwaan dan kesolihan kita, ayah bunda, karena ini tentu akan bermanfaat di dalam pendidikan anak-anak kita. Ini pijakan yang pertama. Kemudian pijakan yang kedua, ketika kita bicara tentang menjauhkan anak dari pengaruh buruk dan kita mengambil inspirasi pelajaran dari nasihat Luqman, lihat bagaimana Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepadanya mengawali dengan sapaan, ya bunayya, wahai anakku. Anak laki-lakiku bahasa Arabnya ibni, tapi di sini dikemas dalam bentuk bunayya. Yang kata para ulama ini disebut dengan istilah isim tasghir. Dan di antara makna isim tasghir adalah menunjukkan makna kehangatan, keakraban, kedekatan, dan penuh dengan kasih sayang. Luqman Al-Hakim sebelum memberikan nasihat kepada anaknya, sebelum mengingatkan anaknya dari hal-hal buruk, ia awali dengan sapaan ya bunayya. Seolah-olah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebelum menasihati anak kita, sebelum menyentuh akal anak kita, sebelum mengingatkan anak kita dari hal-hal buruk, pengaruh-pengaruh buruk, maka penting bagi orang tua, bagi pendidik untuk membangun keterhubungan, kedekatan terlebih dahulu. Kaidahnya connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum kita memberikan koreksi. Betapa banyak anak-anak tidak mengindahkan perintah orang tuanya lantaran karena orang tua tidak membangun keterhubungan dan koneksi terlebih dahulu dengan buah hatinya. Lihat bagaimana Luqman Al-Hakim, beliau sebelum memberikan nasihat membangun keterhubungan, membangun koneksi dan kedekatan terlebih dahulu. Begitu pula kita belajar dari Nabi Yakub alaihi salam.
Beliau sosok yang sangat luar biasa dalam mendidik anaknya. Nasihatnya juga diabadikan dalam Al-Quran di surat Yusuf. Bagaimana potret kedekatan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Nabi Yakub mengingatkan Nabi Yusuf untuk menjauhi hal-hal buruk, pengaruh-pengaruh yang buruk. Nabi Yakub menasihati apa? Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka membuat tipu daya terhadap dirimu. Lihat bagaimana Nabi Yakub juga membangun kedekatan dengan cara apa? Menyapa anaknya, ya bunayya. Bahkan para ulama pakar tarbiyah merekam dan meneliti bagaimana kehangatan dan kedekatan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya, mereka menyimpulkan bahwa Nabi Yakub itu sangat dekat dengan Nabi Yusuf bisa dilihat dari Nabi Yakub yang berkata, "Inni la ajidu riha Yusuf." Dikisahkan, dikala Nabi Yakub mengalami kebutaan, Bapak Ibu sekalian, karena nangis yang cukup lama, sedih berkepanjangan sampai-sampai matanya buta karena berpisah dengan anaknya tercinta yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di akhir kisah bahwa Nabi Yusuf yang sudah menjadi pembesar di negeri Mesir kemudian hendak menemui Nabi Yakub dan saudara-saudaranya. Saat itu Nabi Yakub dalam keadaan buta kemudian berkata, "Inilah ajidu riha Yusuf." Sungguh aku mencium aroma tubuh Yusuf. Lihat Pak, ini potret kedekatan. Bagaimana seorang ayah bisa hafal dengan aroma tubuh anaknya. Ini karena kebersamaan yang lama dan seringnya quality time antara ayah dengan anak. Sering main bareng, sering ngobrol bareng, sering cerita bareng. Meskipun ayah punya tugas untuk mencari nafkah, tapi ternyata ayah punya tanggung jawab untuk membangun kedekatan dengan anak-anaknya sehingga nanti bisa mengarahkan dan mendidik buah hatinya. Bagaimana nasihat-nasihat ayah bisa diterima oleh anak kalau ayah tidak dekat dengan anaknya? Ibu-ibu di belakang hijab bilang, "Bagus Kak Erlan, mumpung suami saya datang, ingetin tuh." Para ayah, penting kiranya kita menasihati dan hadir di dalam pendidikan anak-anak kita. Karena di dalam Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anaknya. Dan Masya Allah, 14 di antara 17 dialog dalam Al-Quran itu ternyata didominasi dialog ayah dengan anak. Ini isyarat bahwa ayah perlu hadir untuk dekat dengan anak, memberikan nasihat pada anak, memberikan pendidikan kepada anak. Lihat bagaimana semangat para ulama terdahulu dalam mendidik anak-anaknya. Mereka sampai menyusun kitab, Pak. Bulughul Maram, kitab yang cukup terkenal itu, yang disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ternyata sebab penulisannya adalah sebagai bentuk hadiah atas kelahiran putra yang dinanti-nanti sejak lama. Masya Allah nih Pak, ulama mau nasihatin anak nyusun kitab. Ibnu Hajar nyusun Bulughul Maram. Begitu pula Ibnul Jauzi rahimahullah, untuk nasihati anak dia nyusun kitab. Judulnya Luftatul Kabat fi Nasihatil Walad. Isinya 18 bab, semuanya tentang nasihat kepada anak. Allah ya Rabb. Kalau kita kira-kira kitab apa Pak yang sudah kita susun untuk menasihati anak? Saya nggak pakai kitab Kak Erla, pakainya chat WhatsApp. Kalau begitu Pak, sudah berapa chat kita abadikan untuk menasihati anak-anak kita? Insya Allah. Maka ini bagaimana semangatnya para ulama dalam hadir mendidik anak-anak mereka. Dan lebih dari itu, mereka membangun kedekatan terlebih dahulu. Nabi Yakub bisa hafal aroma tubuh anaknya karena sering bersama dengan anaknya. Bahkan lebih dari itu, para ulama juga menerangkan Nabi Yakub itu
sangat dekat dengan Nabi Yusuf bisa dilihat dari Nabi Yusuf yang tidak sungkan bercerita kepada ayahnya. Ketika anak udah mau curhat sama orang tuanya, ini tanda adanya kelekatan, attachment, bonding. Karena kalau anak sungkan cerita sama orang tua, ini tanda-tanda kalau anak merasa tidak nyaman, anak merasa tidak aman, anak merasa tidak percaya kepada orang tua. Maka lihat Nabi Yusuf tidak sungkan cerita dan curhat kepada ayahnya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi semalam melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan, mereka semua bersujud kepadaku. Ya Allah. Lalu kemudian Nabi Ya'qub setelah mendapatkan curhat menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat. Ya bunayya la ta'sus ru'yaka ala ikhwati fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara. Lihat bagaimana Nabi Ya'qub bisa menjauhkan anaknya dari pengaruh yang buruk gara-gara anaknya tidak sungkan dan tidak malu untuk bercerita. Dan ini tanda kedekatan juga. Makanya Pak, kalau anak lagi mau cerita, diterima, jangan ditolak. Abi, aku mau cerita nih. Nanti. Abi capek pulang dari pabrik. Abi capek pulang dari kantor nih. Sana sama Umi. Ada nggak Pak? Bapak-bapak yang kayak gini. Datang orangnya, malah ditanya ya. Anaknya udah mau cerita, bangun kedekatan malah ditolak. Ada lagi ibu-ibu, anaknya udah mau cerita malah direspon dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Umi, aku mau cerita. Tadi aku di sekolah begini dan begini. Apa? Ngegas uminya. Akhirnya anak juga kapok cerita sama uminya. Nggak ada tempat yang nyaman untuk mendengar cerita. Akhirnya dia cari sosok lain yang bisa mendengarkan dan mengarahkan, yaitu teman-temannya yang sama-sama galaunya, yang sama-sama labilnya, yang sama-sama belum matangnya. Oleh karenanya mari ayah bunda, di tengah kesibukan kita berusaha untuk membangun kedekatan dengan anak-anak kita, menciptakan kenangan-kenangan yang indah. Kami punya sahabat, asalnya dari Bontang juga. Dia tumbuh besar di Bontang. Dan ayahnya ini kerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Mulai deg-degan ini Pak ya. Badak bukan ya? Bukan Pak. Saya tidak sebut nama perusahaannya Pak ya. Ayah teman saya ini punya jabatan tinggi di perusahaan tersebut sehingga sangat sibuk sekali. Dan sang ayah punya mindset bahwa kalau punya uang lebih baik ditabung untuk investasi pendidikan di masa yang akan datang, ataupun disiapkan untuk warisan sebagai sebuah peninggalan. Sehingga ternyata tidak ada alokasi untuk berlibur bersama, menghabiskan waktu bersama. Dan ternyata itu yang dirindukan oleh teman saya. Sampai-sampai teman saya ini nggak mau kerja di pabrik, nggak mau kerja di perusahaan industri, karena khawatir nanti nggak bisa menciptakan kenangan dengan anaknya. Padahal kan masih tetap bisa ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Bisa. Sindir tipis-tipis aja Pak ya. Allahul musta'an. Maka ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata penting juga mengalokasikan waktu, mengalokasikan budget dana keluarga untuk menciptakan pengalaman-pengalaman indah di masa kecil anak kita. Karena disitulah masa-masa untuk membangun kedekatan dan kehangatan. Banyak orang tua di usia senjanya merindukan bisa ngobrol hangat dengan anaknya.
tapi anaknya tidak memprioritaskan orang tuanya lantaran karena apa? Mungkin karena kecil orang tua tidak hangat dan tidak menyiapkan waktu untuk ngobrol bareng dengan anaknya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan amal perbuatan. Kok jadi sedih gini, Pak? Sama-sama merenung kita, Pak. Sama-sama mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa ternyata penting membangun kedekatan dan kehangatan di tengah kesibukan kita. Memang benar, Pak, kerja Senin sampai Jumat itu berat, capek, lelah. Sabtu Ahad itu pengennya tidur aja di rumah. Atau kalau enggak mini soccer ya, Pak ya. Olahraga bareng teman. Kita kan butuh me time juga ya, Pak ya. Tapi mohon maaf, Pak, anak-anak juga butuh waktu kebersamaan dengan kita. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tetap kita siapkan waktu untuk buat special time dengan anak-anak kita. Siapa yang bisa menyayangi anaknya di waktu kecil, maka yakinlah anak ini akan setulus hati mendoakan orang tuanya ketika dia tumbuh besar nanti. Bahkan dengan sepenuh hati dia mendoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ketika anak tidak merasa disayang, tidak merasa dekat dan hangat dengan orang tuanya, mungkin dia akan kurang memaknai doa yang indah ini. Maka mari Bapak Ibu, kita semua sama-sama sibuk, tapi kita semua masih punya cukup waktu untuk membersamai anak-anak kita, mumpung masih ada waktu. Mari kita hadir untuk lebih hangat, lebih dekat, jadi teman cerita anak-anak, jadi sosok yang bisa memenuhi tangki kasih sayang anak-anak kita. Karena kehilangan dan kekurangan tangki kasih sayang dari orang tua, ini akan membuat anak jadi mencari-cari dari figur di luar sana, Pak. Teman kami, psikolog juga, menangani klien-klien mahasiswa yang kuliah di salah satu universitas Islam. Dan banyak kliennya, qadarullah, Pak, mahasiswa ini suka dengan sesama jenis. Dan benang merahnya dari tiap konsultasi itu diceritakan bahwa rata-rata mahasiswa yang terjebak dalam dunia LGBT itu karena kehilangan sosok orang tuanya, terutama sosok ayah. Entah itu dia dididik dengan pola asuh yang otoriter, represif, serba keras, jadi kurang kehangatan. Atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk sehingga neglected, mengabaikan anak-anaknya, tidak dekat dengan orang tuanya. Sehingga ketika dia besar, ada orang dewasa, sosok laki-laki yang memberikan perhatian dan kasih sayang yang selama ini dicari-carinya. Maka kemudian dia merasa sayang, merasa cinta dan mengagumi sosok yang memberi perhatian tadi, hingga kemudian dijebak, diajak ke sebuah tempat, disentuh-sentuh, dibelai, akhirnya nge-freeze, Pak. Ini responnya nih, Pak. Langsung membeku, nggak bisa berontak melawan, karena orang yang berbuat seperti ini adalah orang yang memberikan perhatian dan kasih sayang. Makanya mereka ini predator-predator ini, Pak. Mereka bisa tahu loh, Pak, bisa lihat ini sosok-sosok orang yang bisa dideketin nih, bisa dijadiin korban nih. Dan rata-rata gara-gara jauh dari sosok ayah. Itu kalau anak laki-laki jauh dari sosok ayah, dampak buruknya bisa sampai seperti itu, Pak. Kalau anak perempuan jauh dari sosok sang ayah, maka anak-anak yang jauh dari sosok sang ayah, terutama anak perempuan, akan menjadi sosok yang kurang tangguh dan rapuh.
Sehingga ketika ada laki-laki memberi perhatian, mudah tergoda, Pak. Gara-gara belum dipenuhi tangki kasih sayangnya oleh orang tuanya, oleh ayah. Maka mari Bapak Ibu, kita ekspresikan rasa cinta kita kepada anak-anak kita, menunjukkan kehangatan kita kepada anak-anak kita. Adalah Nabi SAW mengajari kita untuk tidak sungkan menunjukkan rasa cinta dan sayang. Bagaimana Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Di saat beliau sedang menggendong Hasan, cucunya, beliau katakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, maka cintailah Hasan. Masya Allah. Ini Nabi tidak sungkan menunjukkan rasa cinta dan sayang. Sering tidak Bapak Ibu kita menunjukkan lewat verbal, lewat lisan, ekspresi cinta dan sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, Abi sayang banget sama kamu. Ih, malu Heran, sungkan. Saya dulu diasuh tidak seperti itu. Ya, mari kita putus rantai pengasuhan yang kurang tepat Bapak Ibu, dan kita perbaiki. Dan ini Nabi yang contohkan. Katanya kita beritibak kepada Nabi. Nabi itu nggak suka loh menunjukkan rasa cinta dan sayang. Bahkan ketika Nabi ngajarin hafalan doa kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi muqaddimahi dengan menunjukkan rasa cinta dan sayang. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Jangan sekalipun kau meninggalkan membaca doa ini di tiap akhir sholat. Nabi ngajarin hafalan doa, tapi dimukadimahi dengan rasa cinta. Bapak Ibu pernah tidak ngajari anak hafalan doa, hafalan Quran, diawali dengan rasa cinta dan sayang? Nah, Umi sayang banget sama kamu. Ayo nak, ngafal satu ayat. Atau jangan-jangan kita justru malah marah-marah doang. Ngafal. Kadang-kadang amnesia juga. Anak siapa sih? Ya anak ibu, mohon maaf. Nabi tidak suka menunjukkan rasa cinta dan sayang. Maka Bapak Ibu, penting bagi kita untuk membangun kedekatan dan kehangatan. Itu pijakan yang kedua. Pijakan yang ketiga, berbicara tentang menjauhkan anak dari pengaruh yang buruk. Pijakan yang ketiga, kita harus tanamkan agama kepada anak kita. Karena agama itulah yang akan membentengi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh paparan-paparan yang buruk. Nabi Yakub alaihissalam sangat perhatian dengan agama anak-anaknya. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi Yakub itu mewasiati tentang masalah agama. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian itu hadir kepada Nabi Yakub alaihissalam? Idh qala li banihi. Ingatlah ketika dia berkata kepada anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Di detik-detik menjelang tutup usia, yang ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Padahal Pak, kalau menjelang wafat memberikan wasiat tentang masalah harta dan dunia, boleh nggak Pak? Boleh. Nak, kamu jangan jual tanah di samping kita ya nak ya. Kenapa Pak? Itu bukan tanah kita. Malah bercanda, padahal mau meninggal nih Bapak. Wasiat masalah harta, masalah dunia boleh-boleh saja. Tapi lihat bagaimana Nabi Yakub di akhir usianya masih perhatian dengan agama anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Ini menunjukkan kalau pengen menjauhkan anak dari hal-hal yang buruk, maka tanamkan agama kepada anak-anak kita. Buat anak kita akidahnya sahihah. Kenalkan anak kita supaya mereka paham tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Pengaruh-pengaruh buruk di zaman sekarang ini banyak, betul Pak? Dari teman, dari tontonan, dari gadget yang digunakan. Maka kita perlu
menanamkan muraqabatullah biar anak itu merasa diawasi oleh Allah. Luqman Al-Hakim tadi menasihati anaknya tentang muraqabatullah. Jika engkau berbuat keburukan sebesar biji dzarrah, Allah pasti akan membalas. Allah pasti tahu. Allah mengawasi itu semua. Maka penting bagi kita untuk menanamkan agama kepada anak-anak kita. Kalau misalnya di sekolah pelajaran agamanya masih sedikit, Pak, maka mungkin diajak anak untuk ke TPA kelas sore, TPQ kelas sore, diajak ke rumah tahfidz, dan sering membangun dialog-dialog imaniyah antara orang tua dengan anak supaya bisa menanamkan iman kepada anak-anak kita. Karena agama ini, Pak, yang akan membuat anak-anak kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Kemudian yang terakhir, biasanya kalau udah terakhir jadi semangat ya Pak ya. Pijakan yang terakhir agar bisa menjauhkan anak dari pengaruh yang buruk adalah orang tua harus monitoring. Orang tua harus benar-benar mengawasi, memilihkan teman yang baik buat anak, karena almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama kawan dekatnya. Oleh karenanya kalau ada temannya anak kita membawa pengaruh buruk, anak pulang ke rumah kok tiba-tiba misuh-misuh, mengucapkan kata-kata negatif, jauhkan anak dari pengaruh teman-teman yang seperti ini. Sebagian ulama salaf mengatakan awalu fasadi sibyan ba'dhuhum min ba'dhin. Awal kerusakan seorang anak itu disebabkan pengaruh teman-teman yang lain terhadap dirinya. Begitu pula orang tua harus monitoring gadget yang dipegang oleh anak-anak kita. Anak-anak kita pegang gadget nggak, Pak? Maka orang tua harus rajin-rajin ngecek browser, Google Chrome, Firefox, Explorer, Safari, apalagi Pak? Pokoknya macam-macam internet browsernya anak-anak kita, Pak. Ctrl J. Laptopnya, komputernya, dilihat historinya, dia nonton apa aja. Dilihat riwayat YouTube-nya, nonton apa aja. Loh Kak Erlan, nanti saya berarti pegang-pegang HP anak saya, kan privasinya Kak Erlan. Bapak Ibu, makanya ketika kita memberikan gadget kepada anak, sampaikan akadnya. Akadnya kita ngasih HP kepada anak bukan memberikan, bukan hibah. Sampaikan kepada anak, ini Abi, Umi pinjamkan. Sehingga kalau kita ambil, kita berhak untuk mengecek karena itu punya kita. Jangan remehkan soal akad ya Pak ya. Akad itu bisa membuat jual beli yang halal bisa jadi haram. Akad itu bisa membuat sepasang laki-laki perempuan yang tadinya tidak halal bersentuhan jadi halal. Ini gara-gara akadnya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan akad dalam memberikan HP pada anak. Akadnya jangan hibah, jangan memberikan, tapi meminjamkan. Sehingga kita bebas untuk mengecek. Kita harus tahu passwordnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya Pak, kita perlu untuk memonitor anak. Dan ini adalah kewajiban kita sebagai orang tuanya. Baik itu monitor teman-temannya, monitor tontonannya, gadgetnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau anak terpapar hal yang buruk, insya Allah bisa kita netralisir selama kita jadi orang tua pembelajar. Kemudian bangun kedekatan dan kehangatan. Yang ketiga, menanamkan agama pada anak. Dan yang keempat, kita selalu memonitori. Maka Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi. Nah, ini tanda-tanda waktunya sudah habis Pak ya.
Kalau di DPR kan kalau waktu habis mic-nya mati ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, ini bisa kita sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.